Kinerja cepat dari Kabinet Merah Putih itu menjadi diskusi kita di malam hari ini. Pasca 1 tahun artinya akan melalui di tahun kedua dan juga tahun-tahun berikutnya dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda menafsirkan terkait ultimatum dari Presiden Prabowo Subianto, jika 3 kali sudah diperingatkan tapi ternyata tidak diindahkan peringatannya akan di-reshuffle. Artinya apakah ini juga tanda-tanda reshuffle akan terjadi lagi selain 3 kali yang sudah dilakukan atau seperti apa, Mas Adi? Ya, bagi saya soal reshuffle itu adalah keniscayaan ya. Kalau memang ada menteri yang tidak perform gitu, maksimal, ya tentu tidak bisa ditoleransi. Jadi pernyataan presiden yang mengatakan bahwa kalau sudah ditegur 3 kali, tapi kemudian masih bandel, ya akan diganti. Itu adalah semacam kesempatan terakhir yang sepertinya ingin diberikan oleh presiden ya kepada Kesempatan para terakhir. menterinya bahwa mereka itu ditunjuk untuk bagaimana bisa membuktikan sebagai Hmm. sosok yang bisa memaksimalkan dan mengakselerasi keinginan-keinginan dari presiden. Apalagi ini sudah memasuki tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, ya tentu saja siapapun dia menterinya kalau memang tidak sesuai dengan harapan mestinya diganti. Hmm. Itu yang sepertinya memang ditunggu oleh publik karena ke depan saya kira tak ada lagi cerita bahwa semua hal yang diinginkan oleh pemerintah, segala hal yang ingin dicapai oleh presiden itu tidak tuntas. Karenanya, kalau presidennya bisa bekerja dengan cepat, tapi menteri-menterinya tidak bisa, ada ampunlah bagi menteri untuk dipertahankan. Makanya reshuffle adalah sesuatu yang keniscayaan. Karena memasuki tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, serta dan selanjutnya, Ya. saya tentu ingin melihat bahwa ini adalah tahun pembuktian, Mas. Hmm. Tahun pembuktian dari kinerja pemerintah bahwa semua keinginan visi misi yang sudah disampaikan ketika debat capres beberapa waktu yang lalu itu bisa diwujudkan. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya hantangan-hantangan politik, prakondisi yang mengarah bagaimana yang bisa menjadi kendala itu sudah tidak ada. Tadi saya sudah sebutkan, kendala politiknya sudah ada. Per Ya. hari ini tak ada satupun, baik di parlemen ataupun partai politik yang jadi oposisi, yang selalu resisten ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Itulah yang saya sebut sebagai infrastruktur politiknya sudah sangat kondusif. Bagaimana semua eksponen, semua kepentingan, semua partai, dan semua kekuatan-kekuatan politik memberikan dukungan penuh kepada apa yang kemudian diinginkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan yang terakhir, ketika presiden mengatakan kalau sudah ditegur 3 kali, tapi masih tidak bisa bekerja, harus diganti, Hmm. itu adalah semacam ultimatum politik. Kalau menteri memang sudah tidak bisa bekerja, tidak sesuai dengan harapan, underperform, ya presiden harus menggunakan hak prerogatifnya, menggunakan tangan besi siapapun. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan harus diganti, entah dari partai, entah dari kalangan profesional, entah itu dari kepentingan ataupun dari tim pemenangan yang mana 24 yang lalu ikut serta dalam memenangkan Pilpres. Jadi tutup Oke. mata siapapun kalau sudah memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tentu jangan lagi ada ampun untuk terus menjadi menteri. Saya kira di negara gini banyak Ya. sekali orang-orang hebat, banyak orang-orang yang mantap di semua bidang untuk sanggup untuk memberikan pengabdiannya yang tulus dan sungguh-sungguh Hmm. untuk menjadi kebagian dari kepentingan bangsa dan negara. Bagi Oke. saya di situ saja sebenarnya Mas Jaya, Ya. bahwa tahun kedua ini adalah tahun pembuktian Hmm. bahwa semua yang diinginkan oleh presiden minimal secara maksimal sudah mulai kelihatan bisa dituntaskan oleh para menterinya. Hmm. Kalau menterinya tidak bisa mengakselerasi, tidak bisa menerjemahkan itu, ya ganti, kasih ampun. Oke, baik. Saya langsung minta tanggapan dari KSP sendiri, Mas Tri. Tahun kedua ini tahun pembuktian, artinya ini adalah kesempatan terakhir tadi karena Pak Prabowo menekankan 3 kali sudah diperingatkan tapi ternyata tidak diindahkan, ya saya akan ganti begitu. Artinya bagaimana kemudian KSP menilai apa yang disampaikan oleh Presiden? Saya kira apa yang disampaikan Pak Presiden tadi kan wujud ketegasan dari Pak Presiden ya, tapi tetap mengedepankan asas pembinaan kepada para anak buahnya. Asas pembinaan, Iya, tapi saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Mas Adi tadi. Adi tadi ya terkait dengan tahun kedua ini adalah tahun pembuktian. Saya kira kurang tepat ya Pak Presiden dan juga jajarannya ini sudah membuktikan sejak awal beliau dilantik ya apa yang menjadi kerja-kerja Pak Presiden dijalankan secara cepat. Saya mau memberikan satu contoh, misalnya isu kesejahteraan ya. Isu kesejahteraan guru. Kita itu punya guru kurang lebih 3,1 juta sekian.
gitu ya. Dulu itu dari guru-guru yang ada itu, mereka yang mendapatkan tunjangan profesi guru. Artinya mereka yang dapat tambahan penghasilan itu separuhnya 1,6 juta. Kalau kita lihat dulu itu insentif ini diberikan pemerintah pusat kepada para guru ini ya di periode sebelumnya itu diberikan melalui rekening daerah. Baru setelah itu ditransfer ke rekening guru. Sehingga terjadi kelambatan berapa bulan hingga tahunan. Tapi sekarang Pak Presiden berkomitmen sudah dilonceng oleh Pak Presiden beberapa waktu yang lalu. Disalurkan secara langsung ke rekening guru tanpa adanya proses mandek di satu rekening daerah, tapi langsung ke guru. Sekarang sudah 3 bulan sekali, mungkin tahun depan sudah kita rencanakan, per bulan akan diberikan insentif secara khusus langsung ke rekening guru. Kemudian isu-isu yang lain, pembuktian yang lain misalnya terkait dengan kualitas dan juga akses pendidikan. Kita nggak pernah mendikotomikan antara akses dan juga kualitas. Nggak ada yang akses dulu atau kualitas dulu. Tapi pemerintah membuatnya secara beriringan. Saya memberikan contoh misalnya soal akses. Pak Presiden concern sekali terhadap mereka-mereka yang ada di Desil 1 dan 2 terkait dengan sekolah rakyat. Pak Presiden memberikan program secara khusus mereka anaknya masyarakat yang miskin bisa berkontribusi, bisa menempuh jenjang pendidikan, aksesnya dibuka melalui sekolah rakyat. Kemudian yang lainnya untuk memperluas akses pendidikan, untuk memperluas kualitas pendidikan, ada program revitalisasi yang tadi saya sampaikan di awal. Pemerintah memberikan hak yang sama antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta, kemudian madrasah juga diperhatikan, kemudian untuk di daerah 3T, daerah-daerah yang agak terpelosok ya, agak-agak yang jauh dari pusat pemerintahan, Bapak Presiden berkomitmen untuk membangun sekolah unggul Garuda baru. Mas Adi kalau tahu, misalnya di Belitung, kemudian di Kalimantan Utara, kemudian di Konawe, di Papua, di Soe, dan juga beberapa tempat lainnya. Ini sudah ada 4 yang proses pembangunan, tahun depan akan diperbanyak hingga nanti jumlahnya 100. Atau mungkin bisa semua sekolah digarudakan juga begitu ya? Itu pun juga tergantung anggaran kan? Iya, saya kira kalau dari segi anggaran sekarang nggak ada masalah. Saya kasih contoh misalnya sekolah unggul Garuda sudah 2 triliun dialokasikan. Untuk revitalisasi sekolah 16,9 triliun. Kemudian misalnya untuk LPDP, kemarin yang sitaan Kejaksaan Agung akan dimasukkan ke LPDP yang sebagai dana abadi akan dikelola untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Saya kira itu bukti-bukti nyata, nggak nunggu tahun depan, tapi Pak Presiden start from sejak dilantik, kemudian melantik menteri dan jajaran eselon 1, eselon 2 saya kira sudah bekerja sangat keras, siang malam dan juga Sabtu Minggu tiada henti untuk membantu program-program prioritas Pak Presiden yang ada di PHTC dan juga program prioritas lainnya. Oke, saya minta tanggapan dari Mas Adi karena tadi disanggah oleh Mas Tri sudah dibuktikan dari awal bekerja begitu, tapi apa yang kemudian menjadi catatan oleh Mas Adi sendiri, oleh para menteri-menteri yang ternyata masih belum bisa membuktikan kinerjanya atau gerak cepatnya yang membarengi apa yang kemudian langkah dari Presiden Prabowo Subianto yang cepat juga, Mas Adi? Saya kira satu hal ya Mas Jaya, kita itu tidak pernah meragukan bahwa begitu banyak sebenarnya program-program pemerintah yang sangat pro dengan rakyat lah. Sudah kita sebutkan satu persatu ya. Cuman yang belum sampai kepada publik itu adalah A sampai Z misalnya terkait dengan program populis itu. Misalnya ada tidak penjelasan yang secara komprehensif bahwa MBG itu bukan hanya soal memberikan makan bergizi gratis ya, tapi secara prinsip misalnya bisa memberdayakan masyarakat sekitar, bahwa masyarakat yang ada di sekitar dapur MBG satu persatu yang dulunya tidak bekerja, yang dulunya nganggur, tapi kemudian bisa dapat akses pekerjaan terhadap MBG. Begitupun dengan ekosistem ekonomi di sekitarnya, lauk pauk, sayur mayur, telur, daging yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya itu bisa terserap dengan adanya MBG. Per hari ini tentu kita tidak mendengarkan itu secara komprehensif ya. Mungkin ada, tapi tidak tersampaikan dengan baik. Pentingnya komunikasi, bagaimana hal-hal yang sifatnya penting dari A sampai Z, bagaimana MBG itu betul-betul cukup bermanfaat bagi masyarakat secara umum, memang harus sampai kepada publik. Itulah yang saya sebutkan, 2 hal yang berbeda, bahwa ini adalah program populis pro rakyat, ya tidak ada yang bisa membantah karena begitu banyak anggaran negara yang memang digelontorkan untuk anggaran ini, tapi publik juga ingin mendengarkan bagaimana success story bahwa
soal MBG dalam banyak hal telah menghidupkan ekosistem ekonomi yang sudah bermunculan di mana-mana. Kan sudah mulai bermunculan cerita-cerita itu. Sehingga yang sampai ke publik itu bukan hanya soal persoalan keracunan, tapi ada kisah-kisah sukses bahwa telah terjadi penyerapan misalnya tenaga kerja di hampir semua program yang terkait dengan dapur MBG. Begitupun dengan program Koperasi Desa Merah Putih, Mas Jaya ya. Penting bagi saya untuk menjelaskan bahwa ada success story di daerah-daerah tertentu ketika ada Koperasi Merah Putih, petani itu merasa terbantu soal pupuk, soal hasil panen, ataupun misalnya akses terhadap benih dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini kita tidak pernah mendengarkan itu sebagai upaya yang sudah dilakukan, Oke, terutama baik. oleh kementerian dan pihak terkait. Nah, itu yang saya sebut sebagai jangan-jangan memang betul pemerintah sudah banyak sekali melakukan sesuatu, melakukan menterinya, melalui para menterinya, tapi sekali lagi belum sampai ke telinga kita, belum sampai ke publik, sehingga publik membaca, oh iya, bahwa program yang cukup strategis pemerintah Ya. itu betul-betul ingin memberdayakan masyarakat secara signifikan. Bagi saya ini adalah salah satu contoh ya, dan saya kira banyak contoh-contoh lain yang bisa dilihat. Oke, nanti Mas Tri akan menanggapi. Saya ke Bang Doli, artinya bagaimana kemudian mengkomunikasikan ke publik terkait dengan program-program prioritas dari Pak Prabowo. Itu yang kemudian juga ditekankan. Apakah juga Golkar menekankan kepada para menterinya untuk kemudian tadi soal komunikasi ke publik, sosialisasi ke publik terkait dengan program-program prioritas ini, Bang Doli? Iya, komunikasi itu menjadi penting ya buat siapa saja gitu. Kemarin juga kita dapat hikmah, dapat pelajaran ya, peristiwa akhir Agustus 25-28 itu kan kalau ditelusuri ya, akar masalahnya kan komunikasi sebetulnya. Ya. Pukulan keras bagi pemerintah, bagi DPR, bagi DPR Eksekutif ya. ya. Jadi artinya bahwa pertama kita memang tidak boleh tidak berkomunikasi dengan masyarakat. Ya. Tidak. Apapun yaitu salah satu bagian dari prinsip transparansi kan. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah, apa yang dikerjakan oleh DPR, ya itu memang harus dikomunikasikan, harus transparan, masyarakat harus bisa lihat. Nah lebih jauh lagi sebetulnya selain dikomunikasikan, ya masyarakat tahu ada key performance indicator-nya gitu loh ya. Apa yang sudah dikerjakan itu sudah sampai sejauh mana? KPI-nya. Apa yang dirasakan oleh masyarakat terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan DPR. Nah itu adalah bagian dari komunikasi ya. Nah jadi oleh karena itu ya setiap menteri memang harus tidak boleh tidak melakukan komunikasi terhadap itu termasuk dari partai-partai menteri-menteri dari Partai Golkar. Oke, baik. Tanggapan dari KSP sendiri, harusnya komunikasinya ini terjun langsung ke masyarakat, masyarakat juga memahami apa yang kemudian menjadi program-program prioritas. Tadi yang menjadi catatan, masih menjadi catatan terkait dengan Koperasi Merah Putih. KSP bisa menjelaskan, Mas Tri? Iya, tadi jadi catatan dari Bang Adi terkait dengan MBG juga ya, dan juga koperasi. Sebenarnya sekarang ini, sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kurang lebih 13.500 SPPG yang sudah dibangun. Di setiap SPPG itu ada 47 relawan atau orang yang bekerja di situ. Plus 3 itu yang 3 dibayari oleh negara melalui APBN. Satu SPPI sebagai kepala dapur atau SPPG, yang satunya akuntan dan juga yang satunya ahli gizi. Jadi kalau kita 47 dikali 13.000 kurang lebih ada 634.000 sekian ya yang sudah terserap, itu yang hanya di dapur. Belum mereka yang Bapak Ibu guru yang membantu distribusi di sekolah, tendik, tenaga pendidikan dan karyawan, kemudian mereka yang menjadi supplier, kemudian mereka yang dari koperasi. Ini sudah tadi disampaikan tidak secara fakta ini sudah melibatkan masyarakat, koperasi, UMKM, bahkan di dalam satu regulasi tertentu dari Badan Gizi Nasional itu sudah dijelaskan bahwa produk-produk yang dipakai untuk mensukseskan program MBG ini yang berasal dari masyarakat, yang berasal dari produk-produk dalam negeri, kecuali satu, susu kemasan. Yang ini kita agak hati-hati karena kalau itu yang beresiko asam lambung gitu ya, membuat keracunan dan lain sebagainya. Oke, itu MBG ya. Iya. Tapi bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Ini yang juga harus dijelaskan kepada masyarakat terkait dengan program luar biasa ini loh sebetulnya. Ya ini nyambung juga sebenarnya. Jadi tadi kami rapat, yang saya cerita tadi di awal, kami rapat dengan Ketua Harian MBG antar kementerian, Bu Wamen,
Menkoperasi menyatakan ini koperasi juga ikut koperasi Merah Putih dan juga yang lainnya juga membantu siklus dalam proses MBG ini. Sudah ada, saya agak terlewat tadi datanya, tapi sudah ada ribuan koperasi kita yang ikut masuk ke dalam siklus itu. Yang tujuannya tentu untuk ini Prabowonomik ya kalau kita ya ingat filosofnya Pak Prabowo, bahwa semuanya itu dikelola untuk kepentingan rakyat, kepentingan bersama untuk kesejahteraan. Saya kira itu fakta-fakta yang ada sekarang. Kita harus lihat cermat dengan detail. Saya sudah berkunjung ke beberapa tempat di Kaltara, kemudian di Papua, di Sulawesi, di NTT, di NTB, di Maluku Utara. Saya kira hal yang berjalan sudah sedemikian baik. Terkait dengan Koperasi Merah Putih ini? Ya, terkait dengan Koperasi Merah Putih dan juga program prioritas Bapak Presiden lainnya. Tanggapan dari beberapa daerah yang Anda tadi terjun secara langsung seperti apa? Apakah juga memahami secara jelas begitu terkait dengan pelaksanaan Koperasi Merah Putih ini? Seperti apa? Kan ya ini yang dibahas terkait dengan komunikasi kepada publik yang nanti akan menjalankan beberapa program itu salah satunya, Mas. Iya, masyarakat sudah teredukasi, mungkin ada satu atau dua yang belum memahami sepenuhnya, tetapi pemerintah saya kira bekerja keras untuk menjelaskan ini ke publik, bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya, bagaimana manfaatnya, kemudian apa yang dikerjakan dan lain sebagainya. Itu. Oke. Pemerintah berusaha keras untuk kemudian menjelaskan ke publik begitu ya. Iya. Nanti saya akan minta satu yang menjadi catatan, pemerintah ini tidak tone deaf ya, tidak buta dan juga tidak tuli. Ini tetap mendengarkan aspirasi dan juga catatan dari masyarakat dan juga menyampaikan informasi itu ke publik secara terbuka. Menjadi masukan baik bagi masyarakat. Bagaimana kemudian komentar dari Mas Adi usai jeda, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan bagaimana kemudian Kabinet Merah Putih bergerak cepat untuk menyelaraskan tadi gerak cepatnya yang tentunya dipimpin atau dinakodai oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami.